record on this computer. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik anak-anak. Untuk materi PLH kita hari ini, untuk PLH-nya, PH-nya besok ya, hari Rabu ya. Hari ini kalian PH KMD ya. Nah, Ustazah punya video. Silakan kalian simak videonya ya. Disimak yang baik. Nanti kita akan diskusikan bersama agar kalian bisa menjawab nanti pertanyaan dari ya. Ustazah share screen, share komputer sound. Videonya yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar. Hai. Sudah muncul videonya? Sudah. Play ya. Gak tahu suaranya ada atau enggak. Tuh, suaranya nggak muncul, Tana. Kan belum dianu. Suaranya muncul, Tana. Sudah muncul suaranya? Sudah muncul. Tapi gambarnya nggak ada. Gambarnya nggak ada. Tuh, nggak ada, Ta? Udah ada. Ada gambarnya, aku ada. Tapi Aku juga ada. Iya. Tapi keras banget, Us. Internet Aku ada. Ya. Nah, baik. Kami nggak kuat kupingku. Ustazah stop share dulu ya. Ya. Oh, ngajar. Nggak lagi. Nah, anak-anak, sekarang Ustazah akan share screen-kan yang versi PDF-nya. Ya, Apa itu? materi yang tadi tapi versi PDF. Bisa terlihat? Belum. Udah. Sudah? Oke. Wah, aku pasti Ya. full classroom. Nah, submateri kita adalah tentang jenis tumbuhan di sekitar sekolah, Ya, kondisi betul. lingkungan sekolah, dan nanti ada latihan soal ya. Baik. Latihan soal. Sekarang jenis tumbuhan di sekitar sekolah. Ustazah ingin Miro yang membaca. Lihat dulu namanya orangnya. Ya ada. Miro silakan di-unmute. Silakan dibaca Miro. Yang apa? Ini yang di-share screen kan Ustazah Tari. Salah satu jenis tumbuhan di sekitar sekolah. Salah satu cara untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang indah dan asli adalah dengan menyediakan ruangan hijau. Itu area penghijauan sekolah atau taman sekolah. Taman di sekolah dapat ditanami berbagai jenis tanaman, antara lain hias, buah, tanaman bentuk, Iya, terima kasih Miro. Selanjutnya Ustazah mau Nabil. Tanaman hias, silakan Nabil. Penghijauan sekolah. Hias adalah tanaman yang dipergunakan sebagai dekorasi baik di dalam manapun di luar ruangan. Tanaman hias dibedakan menjadi beberapa kelompok. Tanaman penutup tanah, ground cover. Lapangan rumput digunakan untuk menutup tanah yang kosong. Contoh rumput, krokot,
Lili Paris, Seruni Rambat, da, der, der, Zebrina. Zerina, Zebrina. Debrina. Baik, lanjutannya Usada mau Baim. Silakan di unmute Baim. Pagar dan pembatas. Pagar dan pembatas adalah barang hias yang ditanam sebagai pagar hidup. Contoh, kemuning, lidah mertua, uring, dan bergonia. Iya. Selanjutannya Usada mau Nindya. Silakan di unmute Nindya. Dibaca. Tanaman hias adalah penghias halaman yang menggunakan penyangga dan berfungsi sebagai penutup halaman. Tanda dan adalah pengolah. Iya, terima kasih Nindya. Adi nggak ada ya, Bilkis juga nggak ada. Oh ini ada. Adi di waiting room. Baik, nanti aja. Ada Ustazah TV juga. Mau tiga Baik, Ari, silakan di unmute, dibaca. kemana? Tanaman bunga. contoh anggrek mawar dalam pot supli Anturium Anturium. Baik, lanjutannya Fahri. Apa nih? Silakan dibaca Fahri. Berdasarkan penempatannya, tanaman hias dibedakan menjadi tanaman hias ruangan indoor, yaitu tanaman hias yang menyukai tempat teduh sampai setengah Teduh. Contoh suplir, kuping gajah, Sri Rejeki, dan lidah mertua. Tanaman luar ruang. Tanaman hias luar ruangan. Tanaman hias luar ruangan outdoor, yaitu tanaman hias yang membutuhkan cahaya matahari penuh. Contoh mawar, kembang sepatu, dan gladiol. Iya. Baik, sudah habis ya materi kita. Ustazah stop share. Bilkis ini bergabung. Iya, ada Ustazah TV ya ini tadi ya? Enggak. Enggak ada dah. Tadi perasaan. Enggak adanya Adi masuk. Iya, Ada TV di sini. Oh, ada Ustazah TV. Alhamdulillah. Tadi enggak ada suaranya. Ustazah TV saya jadikan co-host. Saya salah kamar tadi. Salah kamar. Bapak Us. Kemana? Baik, anak-anak sekarang silakan disiapkan LKS PLH-nya. Sudah pinternya Rara. KSPLH disiapkan. Siapa yang sudah ready? Saya. Saya itu siapa? Bab 2 Ya, halaman 15 bab 2. Lingkungan sekolah yang indah. Ustazah mau Agis. Silakan Halaman 15 ya.
Halo Agis. Mama. Nah, Satu lembar lagi. Ya, Iya. pintar. Halaman 15 Mas Agis. Bab 2. Dibaca Mas Agis. Mama. LKS Halaman halaman 15. Dibaca. Satu cara untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang indah dan asri adalah dengan menyediakan ruangan hijau untuk area penghijauan sekolah atau taman sekolah. Taman di sekolah dapat ditanami berbagai jenis tumbuhan. Lanjut Agis. Antara lain tanaman hias, tanaman pelindung, dan tanaman produktif. 1. Tanaman hias. Tanaman hias dibedakan menjadi beberapa kelompok. Tanaman penutup tanah dan lapangan rumput. Ground cover dan lapangan rumput yang digunakan untuk menutup tanah yang kosong. Contoh rumput krokot, lili Paris, seruni rambat, dan zebrina. Pagar dan pembatas adalah flora hias yang ditanam sebagai pagar hidup. Contoh adalah kemuning, lidah mertua, puring, dan bergonia. Pergola merupakan salah satu penghias halaman yang menggunakan penyangga dan berfungsi sebagai peneduh halaman. Contoh, alamanda, bunga corong. Tanaman hias air. Tanaman ini bersifat hidrofit. Contoh, diambang dan teratai putih. Taman bunga, contoh, anggrek, mawar, anyelir, serta tanaman dalam pot, contohnya suplir, adenium, anthurium. Berdasarkan penempatannya, tanaman hias dibedakan menjadi tanaman hias ruangan indoor, yaitu tanaman hias yang menyukai tempat teduh sampai setengah teduh, antara lain suplir, kuping gajah, sri rejeki, lidah mertua. Tanaman luar ruangan outdoor, yaitu tanaman hias yang membutuhkan cahaya matahari penuh, contoh mawar, kembang sepatu, gladiol. Baik, terima kasih Mas Agis. Selanjutnya halaman 16. Keisha. Silakan di-unmute Keisha. Dibaca. 2. Tanaman peneduh atau pelindung. Tanaman peneduh atau pelindung mempunyai ciri-ciri. 1. Berbentuk pohon, batangnya kuat, perakarannya dalam, berdaun rindang, percabangannya tidak mudah patah, dan bentuk tajuknya indah. Tanaman yang dapat dijadikan peneduh antara lain flamboyan, ungur, angsana, kerai payung, dan beringin. 3. Tanaman produktif. Tanaman produktif adalah tanaman yang dapat dimanfaatkan hasilnya karena mempunyai nilai tambah dari ekonomis dan kesehatan. Contoh sayur, buah, dan tanaman toga, tanaman obat keluarga. Tanaman jenis sayur yang dapat ditanam di sekolah adalah tanaman jangka pendek, contoh cabai rawit,
terus bayam, kacang, Tomat. tanah, tomat, bayam, kacang tanah, sawi, kangkung, seledri. Tanaman jenis buah yang dapat ditanam di sekolah adalah mangga, pepaya, sawo, pisang, belimbing, jeruk, dan jambu biji. Tanaman jenis toga, tanaman obat keluarga yang dapat ditanam di sekolah adalah kunyit, temulawak, jahe, sirih, pinahong, dan jambu biji. Vertikultur. Vertikultur, teknik budidaya tanaman secara vertikal sehingga penanam dilakukan dengan menggunakan sistem bertingkat bersap-sap seperti rak atau tangga. Jenis tanaman yang dibudidayakan Vertikultur biasanya adalah tanaman yang memiliki nilai ekonomi tinggi, berumur pendek, atau tanaman semusim seperti sayuran dan tanaman toga, tanaman keluarga. Oke, cukup. Terima kasih Mbak Keisha. Bagus sekali. Selanjutnya, Mbak Haira. Silakan di-unmute, Mbak Haira. Dibaca. B. Kondisi lingkungan sekolah. Halaman 16, Mbak Haira, LKS. B. Kondisi lingkungan sekolah. Sudah, Mbak Haira? Dibaca, Nak. Suaranya yang keras, Kaira. Suaranya yang keras. Nah, mendekat. Lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah yang indah merupakan dambang semua warga sekolah. Dambaan semua warga sekolah. Lingkungan sekolah yang asri, sejuk, tapi bersih dan sehat dapat mendukung semua kegiatan belajar mengajar karena siswa dan guru merasa nyaman dan betah berada di sekolah. Salah satu cara untuk mewujudkan adalah dengan cara menyediakan ruang hijau untuk era penghijauan sekolah yang sering menyebut taman sekolah. Menanam tanaman mempunyai peran atau fungsi amat penting bagi kehidupan dan pembangunan berwawasan lingkungan. Beberapa fungsi tanaman antara lain sebagai berikut. Oke, cukup. Terima kasih Mbak Haira. Selanjutnya Satria. Silakan dibaca Mas Satria. Halaman 17 LKS-nya. Ini duduk apa? Duduk yang tegap, Nak. Tidak disandarkan
Nah, silakan dibaca LKS-nya halaman 17. Beberapa fungsi tanaman. Apa? Tadi aku nge-lag, wifi-nya rusak. Iya, enggak apa-apa, Nak. Silakan dibuka dulu. Wifi Iya, enggak apa-apa. LKS-nya dibuka halaman 17, Le. tadi Enggak apa-apa. Silakan LKS-nya dibuka halaman 17. LKS-nya dibuka halaman 17. Iya, LKS. Sudah ketemu LKS-nya? Ya. Tinggi, enggak apa-apa, Nak. Enggak apa-apa. Yuk. Dibuka dulu LKS. Yang ini. Iya, betul. Halaman 17 dibuka. Yang ini. Iya, betul. Itu. Halaman 17 dibuka. Halaman 17, Satria. Ya, dibaca. Beberapa fungsi tanaman antara lain sebagai berikut. Menyediakan ruangan. Bukan. Beberapa fungsi tanaman. Beberapa fungsi tanaman antara lain sebagai berikut. 1. Keindahan atau estetika. Beberapa fungsi tanaman antara lain sebagai berikut. 1. Keindahan, estetika, sosok tanaman atau pengatur pengaturan komposisi dan bentuk yang serasi dari aneka flora hias membuahkan rasa indah sehingga dapat memberikan kepuasan pada orang yang memandangnya. 2. Stabilisator dan pemelihara lingkungan remediasi tanaman berfungsi sebagai penyeimbang dan pemelihara lingkungan karena tanaman dapat meredam getaran suara, menyaring debu, menyerap gas beracun hasil pembakaran kendaraan bermotor atau pabrik serta memelihara keadaan lingkungan. Baik, cukup Mas Satria. Terima kasih. Selanjutnya Alka. Silakan di-unmute, dibaca lanjutannya. 3. Pendidikan atau edukatif. 3. Pendidikan edukatif. Aneka jenis tanaman merupakan salah satu sarana pendidikan pribadi dan memacu penelitian ilmu pengetahuan. Dengan berbagai tanaman, kita dapat melakukan identifikasi jenis tumbuhan, mengenal bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya, serta mengenal bentuk morfologi
bagi tumbuhan. Lanjut. 4. 4. Pemeliharaan kesehatan. Melalui proses fotosintesis, tanaman menghisap zat asam arang CO2 dan udara kotor serta menghasilkan zat asam O2. Zat asam arang merupakan gas yang Kita hembuskan ketika bernafas, sedangkan zat asam merupakan gas yang kita isap ketika bernafas. Oleh karena itu, tanaman berfungsi sebagai paru-paru dunia. 5. 5. Sumber air tanah. Resapan air hidrologi. Akar tumbuhan mampu menyerap dan menahan air hujan. Sebagian air digunakan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Namun jika air berlebihan di dalam tubuhnya, di dalam tubuh. Tumbuhan akan mengeluarkan kembali melalui proses transpirasi, penguapan dan gutasi. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor pendukung berlangsungnya siklus air di alam. Iya. Baik. Selanjutnya halaman 18. Silakan dibuka semua. Kita masih punya waktu 1 menit ya. Nah, di halaman 18, ayo berlatih jelaskan dan perhatikan tanaman-tanaman pada gambar di bawah ini. Tanaman apa itu? Gambar nomor 1. Gambar nomor 1 apa? Tanaman mangga. Mangga. Mirip Fungsinya melon, apa mangga? Fungsinya apa mangga? Tanah pohon mangga. Fungsinya apa? Itu apa ya? Sebagai pohon pelindung ya. Pelindung. Sebagai pohon pohon pelindung. Kenapa ya, Us? Karena besar, ta? Iya, karena rindang. Karena tinggi, karena daunnya banyak. Banyak sampai 1 dunia. Terus sebagai pohon apa lagi? Sebagai tanaman apa lagi? Selain tanaman pelindung, sebagai tanaman apa? Makanan. Tanaman produktif. Oh, Lihat di chat itu, sudah tulis di chat. Sebagai tanaman produktif. Iya, karena buahnya bisa dijual, bisa digunakan untuk makanan, makan. Bentar, Us. Kenapa? Hah? Halo? Tadi punya pohon mangga kan? Oh, sudah ditebang, Ustazah. Kenapa? Aku punya pohon mangga di samping rumah. Kenapa Ustazah ditebang? Ditebang. Iya, Ayo kenapa pohon mangganya yang Ustazah? sudah berbuah, kirim-kirim ke Ustazah Tiwi, Sekretari. Iya. Adil. Enak. Siapa yang punya? Enak ya. Baik. Wah, kita baru membahas 1 nomor, ternyata sudah lebih dari 1 menit ya. Nah, baik anak-anak. Lagi Us. Waktunya pelajaran yang lain. Kita lanjutkan pertemuan depan ya. Ustazah Tari mau ngajar PLH di kelas 4 Magelan. Baik. Sekarang pelajaran apa? Atas perhatian kalian. Kalian habis ini pelajaran apa ya? Matematika. Matematika. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Dengan siapa, Us? Matematika. Ustazah Vita.
Oh, sudah bisa. Berarti sudah bisa ya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.